dengan perkenan dan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa bertemu dalam satu majelis yang insyaallah dan penuh harap Allah memberikan keberkahan pada pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi wasilah kita untuk mengkaji sebagian kecil ilmu yang Allah berikan kepada kita. Kali ini juga menjadi wasilah bagi kita untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan yang bulat kita akan mampu meniti jalan amal yang hakiki, yaitu amal yang nilainya lebih tinggi lantaran amal yang itu dilakukan dengan ilmu yang kita dapatkan. Oleh karenanya, marilah dalam kesempatan berbahagia ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pun hari ini kita diberikan kesehatan. Karena dengan kesehatan itu kita bisa melakukan banyak hal. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Min Muqawmat Al-Islamiyah. Masuk ke bab pertama. Kalau beberapa pertemuan kita kemarin membahas tentang muqaddimah, yaitu sekilas membongkar tentang bahwa pada setiap manusia Allah telah berikan dua wasiat yang dengan keduanya itu maka manusia menjadi dinamis dengan dua potensi yang Allah berikan itu. Manusia terdorong untuk melakukan berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan fisiknya maupun kebutuhan jasmaninya, yang pemenuhannya akan selalu mengikuti apa yang telah Allah tetapkan berupa halal haram yang dilandasi saja oleh atau dengan akidah Islam. Akidah Islam itulah yang melandasi cara berpikir kita atau akidah kita, dan melandasi cara kita memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan naluri. Cara berpikirnya Islami karena dilandasi oleh akidah Islam. Yang wujud dari akidah itu adalah kesediaan untuk taat kepada seluruh yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wujudnya hasil akhirnya itu sesungguhnya adalah ketaatan kita atas perintah dan larangan Allah. Itulah kualitas keimanan, kualitas seseorang yang dibangun dari keimanan. Kemarin kita sudah membahas itu beberapa kali pertemuan. Mudah-mudahan itu bisa membentuk kerangka pemahaman kita. Ada akhliyah dan ada nasihat. Kalau akhliyah itu pada bagaimana cara kita berpikir, cara kita memahami persoalan, cara kita menemukan persoalan, cara kita mengidentifikasi persoalan, cara kita menemukan dan akhirnya menghasilkan sebuah
itu adalah akidah. Akidahnya harus Islam, yaitu dibangun di atas akidah. Akidah Islam yang sudah tidak cukup, maka seorang Muslim harus juga memiliki nasihat, yaitu segala kecenderungan dalam memilih perbuatan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan naluri. Nah, di dalam kitab ini dorongan atau landasan memenuhi kebutuhan fisik dan naluri yang kemudian kita sebut nasihat, itulah yang sebenarnya harus terus kita bangun, harus terus kita kuatkan. Kenapa? Karena ujung dari nasihat ini adalah tindakan, perbuatan. Jadi ujung dari nasihat itu adalah pasti berupa tindakan, pasti berupa pilihan-pilihan tindakan, pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan, pilihan untuk menggunakan atau tidak menggunakan, pilihan untuk memanfaatkan atau tidak. Ujungnya adalah tindakan. Dan kalau berbicara tindakan, berarti itulah yang real di dalam kehidupan kita. Nah, ketika ujungnya adalah perbuatan, maka bentuknya itu kan dua. Perbuatan yang dibenarkan oleh Allah, yaitu ketika perbuatan dalam memenuhi kebutuhan tadi itu mendasarkan pada ketetapan Allah, al-haram, boleh tidak boleh dengan aturan-aturan Allah, bukan perasaan, bukan juga hasil olah pikiran manusia semata, apalagi dugaan-dugaan, tetapi dia adalah hasil dari pemahaman terhadap hal-hal yang kemudian menetapkan pilihan perbuatan. Dan itu artinya sebenarnya inilah yang dalam setiap harinya itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan. Makanya di samping akidah ini memang harus terus dikuatkan hingga benar-benar menjadi sebuah akidah yang Islamiyah yang menghasilkan sejumlah pemahaman yang Islami, juga harus diikuti dengan nasihat, mengendalikan semua kecenderungan, mengendalikan semua keinginan, mengendalikan semua perbuatan yang semuanya harus didasarkan pada Islam. Nah, nasihat ini harus dikondisikan terus. Kalau akidah itu caranya adalah dipenuhi dengan memperbanyak kajian, memperbanyak membaca, memperbanyak mengkaji, mendiskusikan. Kalau nasihat ini adalah lebih banyak pada mengkondisikan kebaikan itu yang dilakukan secara berulang. Membuat sebuah kondisi yang secara istimror terus-menerus dilakukan. Kebaikan itu harus terus dijaga. Kebaikan itu harus terus dilakukan secara istiqomah, terus kontinu, istiqomah, bertekad hati untuk selalu melakukan kebaikan. Nah, itulah nasihat. Oleh karenanya nasihat itu penting untuk terus kita kuatkan. Nah, pada malam hari ini
Kalau Allah Ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga. Arduha as-samawati wal ardh, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat Al-Imran ayat 133. Di bab ini diawali dengan menyampaikan ayat ini. Dan bersegeralah kamu kepada ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan dari Tuhan, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan ada ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping juga kemudian surga kepada orang-orang. Jadi ada syarat, yaitu ketika kita bertakwa, maka jaminan dari Allah ketika kita bertakwa dan kemudian dengan takwa itu bersegera meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Allah akan memberikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Luasan langit dan bumi ini bisa dalam makna majas, bisa dalam makna hakiki. Tapi kalau majas itu kita belum pernah tahu berapa luas antara langit dan bumi. Perjalanan terjauh, penerbangan antariksa kita baru beberapa ratus kilometer dari bumi, dan konon masih jauh, sampai saking jauhnya itu terlihat seperti ada black hole dan ruang hitam yang itu memang belum bisa terjangkau oleh penerbangan antariksa apapun, bahkan penerbangan antariksa yang menggunakan awal. Pokoknya inna makana kaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Allah juga berfirman, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili antara mereka, ayamuru sami'na wa ata'na, mereka mengucapkan kami mendengar dan kami patuh. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa may yuti'illah wa rasulah wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Lagi-lagi di dalam ayat ini Allah mengatakan tentang takwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika
diseru oleh Allah, dipanggil oleh Allah dan Rasulnya. Qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na. Ketika diseru, dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul hukum mengadili di antara mereka, ialah ucapan mereka, kami mendengar dan kami waktu. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa kepatuhan terhadap apa yang diperintah atau dipanggil oleh Allah dan Rasulnya untuk berhukum kepada yang Allah berikan kepada Rasulnya, yaitu Muhammad SAW, itulah sesungguhnya orang yang bertakwa. Makanya kita sering mendengar takwa itu diartikan maknanya adalah mengikuti perintah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sering dengar dalam setiap Jumat. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan di akhir ayat ini di surat An-Nur ayat 51 hingga 52 ini Allah mengatakan wa yashallahu wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa yang takut kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Kemenangan dalam berbagai hal di dalam kehidupan manusia. Kemudian waqala wa ma kana lil mu'minin wa lil mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah hak bagi laki-laki yang beriman dan tidak pula perempuan mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyarah min amrihim, menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang mengingkari Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat yang nyata. Di sebaliknya ayat ini mengatakan, ketika sebaliknya seorang laki-laki yang beriman dan perempuan mukmin yang tidak mengikuti ketetapan Allah dan Rasulnya, ini ancaman. Bagian akhir itu disebut faqad dhalalan mubina, mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Kalau di dua ayat tadi dijelaskan tentang bagaimana bertakwa dan apa yang akan diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa ini, maka pada ayat ini sebaliknya Allah mengatakan ketika seorang mukmin dan mukminah tidak mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah, maka sesungguhnya dia adalah sesat dan sesat yang nyata. Ini menegaskan kepada kita bahwa ada ujian ketika manusia dan khitabnya itu kepada orang mukmin. Ketika seorang mukmin dan mukminah melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan ketaatan dalam pengertian menjalankan dalam perintah dan
ketika itu ditinggalkan, dia tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya, dan balasannya adalah dia disebut sebagai orang yang telah sesat dengan kesesatan yang ini. Berarti kalau dalam pemahaman hukum, ketika ada satu sisi diperintahkan, pada satu sisi ketika seorang manusia menjalankan maka dia mendapatkan pujian, dan kemudian ketika meninggalkan dia akan mendapatkan siksaan atau celaan, maka ini artinya ini adalah perkara yang amat penting. Maka dalam aspek hukum bisa jadi ini perkara yang wajib untuk dilakukan. Ini yang disebut dengan komitmen. Wakola bagian awal itu dijelaskan, disajikan ayat-ayat Al-Quran. Karena bahasan kita ini kan tentang bersegera melaksanakan syariat. Wakola fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum thumma la tajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala warabbika, demi maka demi Tuhan, la yu'minuna, tidak dikatakan seseorang itu beriman, dan dikatakan la yu'minuna. Jadi orang itu tidak bisa disebut dia beriman di dalam ayat ini. Nisa surat An-Nisa ayat 65. Hatta kata Allah, yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, hingga mereka menjadikan engkau Muhammad. Kitab ini memang kepada Muhammad, tapi dalam pemahaman tasyrik, apa yang ditetapkan kepada Muhammad SAW itu menjadi ketetapan juga bagi manusia. Ketika diwajibkan, maka diwajibkan bagi Rasul, maka wajib bagi semua manusia. Begitu juga ketika diharapkan, maka haram. Kecuali ada koordinat tertentu yang menunjukkan bahwa perintah itu hanya boleh untuk Rasul saja, tidak boleh untuk yang lain atau umat. Jadi hanya khusus untuk Rasul. Tapi itu ada indikasi yang menunjukkan penunjukannya itu hanya dilakukan, hanya diberikan kepada Rasul Muhammad SAW. Jika tidak ada indikator itu, berarti ini berlaku umum. Apa yang diberikan Allah kepada Rasul Muhammad SAW, maka itu berlaku juga bagi kita. Bahkan dikatakan oleh Allah, hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, hingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Misalnya dikatakan tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Mereka tidak merasa berat di dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuh. Dalam sama sebenarnya dengan yang tadi di awal. Begitu ada perintah dan larangan, maka sikapnya terhadap perintah dan larangan itu bagi orang yang beriman, kata Allah, sami'na wa ata'na. Ketika diperintahkan jihad, lakukan. Ketika diperintahkan untuk melakukan muhasabah ilal hukam, koreksi
mereka itu sedang berada pada posisi diambil hak tanahnya dan ingin mengambil kembali dan merebut kembali tanah yang mereka miliki di Palestina yang sekarang ini diambil oleh Zionis Yahudi, maka wajib bagi masyarakat yang ada di sana untuk melakukan perlawanan jihad fisabilillah. Untuk apa? Mengusir Yahudi, Zionis Yahudi itu untuk keluar dari bumi Palestina. Bukan kemudian kitanya ya hijrah. Lalu itu hak kita di tanah kita. Seperti misalnya rumah kita diserobot orang, itu hak kita diserobot orang. Malah kita yang hijrah. Harusnya ketika kita melawan untuk mengambil dan mempertahankan hak kita, mati. Ada orang yang merobot rumah kita, kita melawan karena itu hak kita, mati. Maka itu termasuk dalam kategori syuhada, karena dia telah mempertahankan harta benda yang dia miliki, meskipun bukan bukan nyawa mempertahankan harta, tapi kemudian mati karena itu, maka itu juga termasuk dalam kategori syahid. Di dalam ayat yang lain, waqala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nasu wal hijaratu 'alaiha malaikah ghiladun sidadun la ya'suna Allaha ma amarahum yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, pelihara diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak menghargai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Di ayat ini Allah memerintahkan kita bukan saja diri kita terkait dengan keharusan untuk bertakwa, yaitu menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya, bukan hanya kepada kita, tetapi juga kepada keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, pelihara dirimu dan keluarga, wa ahlikum nar, dari api neraka. Hitopnya kepada kita dan kemudian diperintahkan juga untuk menjaga keluarga agar mereka tidak masuk neraka. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa perintah untuk bertakwa, perintah untuk mengikatkan diri, iltizam bisyar'i, mengikatkan diri kepada ketetapan Allah, merupakan perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai ayat yang tadi disampaikan di bagian awal. Ayat-ayat itu mengharuskan kita untuk selalu menjaga ketakwaan kita, menjaga keimanan kita yang ditujukan dengan keterikatan kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dilakukan dan meninggalkan apa yang telah
dilarang Allah kepada kita untuk ditinggalkan, untuk tidak dilakukan. Jadi perintah untuk takwa itu, perintah untuk mengikatkan diri pada ketetapan Allah itu sebenarnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali hidup dengan cara dan kehidupan yang Islami, yang itu dinampakkan dan ditunjukkan dengan keterikatan kita kepada syariat Islam dalam semua aspek kehidupan, itu bukanlah seruan kita manusia, tapi itu adalah seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk selalu menekankan atau selalu menjalankan apa yang diperintahkan, dihalalkan, dan kemudian meninggalkan yang diharamkan, itu bukan perintah manusia, bukan perintah ustaz, bukan perintah kiai, bukan perintah ulama, tetapi itu adalah perintah Allah melalui Rasulnya, kemudian turun kepada kita. Dan itu memang saking pentingnya tentang takwa ini, di setiap Jumat itu bahkan menjadi rutin. Setiap Jumat, setiap minggu kita diingatkan, Ittaqullah, Ittaqullah, Ittaqullah. Bahkan dikatakan Ittaqullah haqqa tuqatih, takwa dengan sesungguh-sungguhnya. Dan ketakwaan itu dibawa sampai Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Dan jangan sampai ketakwaan itu lepas ketika kita. Kenapa? Karena memang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sayangnya ketakwaan ini banyak dipahami oleh kaum muslimin hanya sekedar sebuah jargon, sebagai sebuah muatan, hanya sebagai sebuah kalimat yang tidak memiliki makna dalam kehidupan. Ya kayak tidak ada apa-apa. Begitu kita mendengar kalimat Ittaqullah, Ittaqullah, itu hanya saja kayak jargon gitu. Tidak kemudian menggiring kita, baik dari aspek pemahamannya dan aspek nasihatnya, untuk mengikatkan diri pada aturan-aturan Allah di semua aspek kehidupan. Baik ketika itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kita secara pribadi, di lingkup pribadi. Begitu juga ketika kita berada di dalam kehidupan yang lebih luas, yaitu masyarakat. Begitu juga ketika kita berada dalam kehidupan yang lebih luas lagi, bernegara, dan bahkan lebih luas lagi kehidupan di dunia. Semua yang kita lakukan harus didasarkan pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang tadi disampaikan adalah ayat-ayat yang mengingatkan kepada kita sekaligus